Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 2011 dan perubahannya tentang pedagang besar farmasi. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama saya sendiri atas nama Salsabila Alifianti Alo, yang kedua Tri Utami Momongan, yang ketiga Nima De Astina Dwianti, yang keempat Anissa Mukodompit, dan yang kelima Zidan Arzan Pakaya. Pedagang Besar Farmasi Permenkes Nomor 1148 Tahun 2011 dan perubahannya. Pengertian pedagang besar farmasi menurut Permenkes Nomor 1148 Tahun 2011 dan perubahannya. Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 1148 Menkes /Per/6/2011, pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana pedagang besar farmasi berfungsi untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, bahan obat dalam jumlah besar sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes /Per/6/2011 tentang pedagang besar farmasi. Ketentuan umum. Pasal 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini membahas tentang pengertian dari PBF, PBF cabang, obat, bahan obat, CPOB atau cara distribusi obat yang baik, KBB/BPOM, KBPOM atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktur Jenderal, dan Menteri. Perizinan bagian ke-1 umum pasal 2 sampai pasal 6. Peraturan Menteri Kesehatan pada pasal ini membahas tentang perizinan untuk mendirikan PBF. Bagian kedua, tata cara pemberian izin PBF pasal 7 dan pasal 8. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam kelengkapan administratif untuk mengajukan permohonan izin PBF. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nima De Astina. Saya akan melanjutkan materi dari Tri Utami. A. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, identitas direktur dan ketua. B. Susunan direksi dan pengurus. C. Pernyataan komisaris, dewan pengawas dan direksi, dan pengurus tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi. D. Akte pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Surat tanda daftar perusahaan. F. Fotokopi surat izin usaha perdagangan. G. Fotokopi nomor wajib pajak. H. Surat bukti penguasaan bangunan dan gudang. I. Peta lokasi dan denah bangunan. J. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apoteker penanggung jawab. Dan K. Fotokopi surat tanda registrasi apoteker penanggung jawab. Bagian ketiga, tata cara pemberian pengakuan PBF cabang, pasal 9 dan 10. Jadi, untuk memperoleh pengakuan sebagai PBF cabang, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Balai POM, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dan untuk permohonan pengakuan sebagai PBF cabang yang akan menyalurkan bahan obat selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus melengkapi surat bukti penguasaan laboratorium ke daftar peralatan.
Bagian keempat, masa berlaku. Pasal 11. Izin PBF dinyatakan tidak berlaku apabila masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang. Dikenai sanksi berupa penghentian sementara kegiatan atau izin PBF dicabut. Pasal 12. Pengakuan cabang PBF dinyatakan tidak berlaku apabila masa berlaku izin PBF habis dan tidak diperpanjang, dikenai sanksi berupa penghentian sementara kegiatan atau pengakuan dicabut. Penyelenggaraan. Pasal 13 sampai pasal 24. Untuk penyelenggaraan, semuanya harus sesuai dengan persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Menteri. Selain menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan atau bahan obat, PBF mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan dan pelatihan. Gudang PBF. Pasal 25 sampai pasal 29. Dalam pasal 29 dijelaskan bahwa 1. Gudang dan kantor PBF atau PBF cabang dapat berada dan pada lokasi yang terpisah dengan syarat tidak mengurangi efektivitas pengawasan hitam oleh direksi atau pengurus dan penanggung jawab. 2. Dalam hal gudang dan kantor PBF atau PBF cabang berada dalam lokasi yang terpisah, maka pada gudang tersebut harus memiliki apoteker. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Anissa Mukodompit. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada pasal 27, permohonan penambahan gudang PBF diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan A. Alamat kantor PBF pusat, B. Alamat gudang pusat dan gudang tambahan, C. Nama apoteker penanggung jawab pusat, dan D. Nama apoteker penanggung jawab gudang tambahan. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh direktur atau ketua dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut. A. Fotokopi izin PBF, B. Fotokopi surat tanda registrasi apoteker calon penanggung jawab gudang tambahan, C. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apoteker penanggung jawab, D. Surat bukti penguasaan bangunan dan gudang, dan E. Peta lokasi dan dana bangunan gudang tambahan. Permohonan penambahan gudang PBF cabang diajukan secara tertulis kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Pelaporan. Pasal 30. Pada pasal ini dijelaskan bahwa setiap PBF dan cabangnya wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 bulan sekali, meliputi kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan atau bahan obat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Balai POM. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 31 sampai pasal 34. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk A. Menyampaikan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan bahan obat untuk pelayanan kesehatan. Dan B. Melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat atau bahaya obat yang tidak tepat dan atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk menjamin obat dan bahan obat yang beredar memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Dan B. Menjamin keterselenggaraannya penyaluran obat dan bahan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan penutup. Pasal 36. Pada pasal
Pada saat peraturan menteri ini dibuat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/Per/10 Romawi/1993 tentang pedagang besar farmasi. Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/SK /9 Romawi/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/Menkes/Per/10 Romawi/1993 tentang pedagang besar farmasi dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 287/Menkes/SK /11 Romawi/1976 tentang ketentuan pengimporan, penyimpanan dan penyaluran bahan baku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 37. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sekian, pemaparan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Zidan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Per/Romawi 6/2011 tentang pedagang besar farmasi. Perubahan Permenkes terjadi pada beberapa pasal, antara lain pasal 1, pasal 4, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 12A, pasal 13, pasal 14A, pasal 14B, pasal 19, pasal 27, pasal 28, pasal 34, pasal 35A, pasal 35B, dan pasal 36. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan atau suara bising, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat.